Jelang berlakunya aturan larangan mudik, polisi terus melakukan pengetatan di sejumlah ruas jalan. Pada waktu tersebut, warga diizinkan untuk mudik. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Polisi Saya sudah terhubung dengan salah satu kepala daerah yang wilayahnya melancar pemudik untuk melakukan perjalanan penerbangan. Polemik larangan mudik tahun 2021, di mana tahun ini tahun kedua kita sedang mengalami namanya pandemi COVID-19, di mana kita tidak bisa mudik untuk yang kedua kalinya. Apakah larangan mudik tahun ini bisa efektif untuk penyebaran COVID-19? Apakah kita bisa menjadi masyarakat yang disiplin tentang adanya larangan mudik tahun ini? Himbauan larangan mudik tahun ini mungkin menjadi salah satu polemik yang sangat berat untuk para pelaku moda transportasi, khususnya para driver bus antar kota antar provinsi, di mana mereka sangat berharap bisa mendapatkan hasil dari masalah tentang mudik tahun ini. Tapi karena masyarakat sudah dilarang oleh pemerintah untuk melakukan mudik dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei, bagaimana nasib dari para pelaku transportasi antar kota antar provinsi ini, khususnya driver bus atau yang lainnya? Nanti coba kita lihat datanya beberapa driver yang masih jalan di tanggal ini demi menunggu detik-detik himbauan larangan mudik tahun 2020. Nah, yaitu lagi sampai tanggal 24. Kalau di jalan nggak ada apa-apa. Oh, sampai sekarang emang nggak ada apa-apa sebenarnya. Nah, ya itu juga. Maksudnya kan tahun kedua ini kan kemarin sempat Iya. boleh mudik, Iya. akhirnya nggak boleh lagi. Sampai saya juga membatalkan mau mudik kan. Nah itu ini nanti rencananya sampean kan kerjanya di ini kan pasti ya. Iya. Nanti kalau misalkan nggak jalan gimana Pak? Jalannya libur di rumah. Libur berarti 1 bulan. Terus untuk pemasukannya sampean sendiri apa nanti? Ada cari lain. Cari jalan. Oh berarti nggak ada pemasukan dari ini sama sekali juga ya? Karena kan kemarin kabarnya memang biar. Iya. Tanggal 22. Sebelum tanggal 6. Tanggal 6. Tanggal 6 sampai tanggal 17. Iya, betul. Nah, itu dapat kira-kira 3 hari ada pemberitahuan diajukan lagi mulai tanggal 22 sampai tanggal 24. 24. Untuk akap dan Akap, iya. Akap sementara itu. Iya, Padahal yang untuk jurusan Jakarta yang Jember, Handoyo itu saya tanya kemarin tidak ada apa-apa. masih jalan. Iya. Kayak Handoyo, Gunung Harta kan. Gunung Harta masih jalan. Iya, Malang Jakarta juga Iya, masih jalan. Jadi ini rencananya sampean ini berhenti dari tanggal berapa ini berarti? Tinggal menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Oh gitu ya. Iya. Kalau misalkan sudah disuruh berhenti, selesai, sudah selesai iya. sudah ya. Berarti nanti start lagi setelah Lebaran Tanggal 17 Iya. baru start lagi. Kalau sekarang gini nih sudah wis nggak ada penumpang ya Pak kan? Nah, saya ini lah penumpangnya malah sering tanya dari Jember. Sering tanya. Iya. Mau ditutup tanggal apa? Oh, Tanggal jadi mereka itu iya iya betul. Iya kan banyak yang majukan dulu di Iya. tanggalnya, berangkat dulu takut ditutup itu kan. Tahun 2001 merupakan tahun kedua larangan mudik yang ada di Indonesia saat ini. Bisa kalian lihat kondisi dari angkutan umum seperti ini masih sangat miris karena dengan adanya pandemi ini, yang pertama
penumpang pasti akan semakin berkurang. Di sisi lain, ada himbauan larangan mudik dari pemerintah dari tanggal 6 sampai tanggal 17 menjadi salah satu efek untuk transportasi angkutan umum antar kota antar provinsi yang sekarang sedang terjadi. Pak siapa namanya? Pak Joko. Pak Joko sebagai driver taksi. Ini ada saya beberapa pertanyaan Pak, cuman seputar kondisi sekarang, kurang lebihnya kondisi sekarang kan. Sekarang yang pertama ada pandemi Pak ya. Penumpang sudah turun, nilainya turun. Lalu yang kedua ini kan ada himbauan larangan mudik. Ya. Otomatis terminal kan pasti Sepi, tutup. Pak. Ya selain sepi pasti tutup kan. Kalau menurut jenengan ini gimana Pak untuk ke depan? Sedangkan sampean otomatis mata pencahariannya utamanya di sini mungkin. Nah, itu gimana? Ini Pak, kalau menurut saya sangat sangat gratis lah pendapatan kita. Pendapatannya pasti. Ya, gratis sudah lebih dari 70% lah turunnya itu ya. Turunnya yang lebih dari Iya. 70%. Biasanya kita ini mendekati hari raya itu rame ya, Iya. bisa ya paling enggak persiapan untuk ini apa? Lebaran. Lebaran terutama untuk ini, untuk anak-anak kecil. Iya, betul. Kalau kita aja kan Sudah cukup lah ya. cukup lah, masih Iya. udah pakai baru udah apa-apa, tapi Iya, anak-anak kecil. anak-anaknya. Kecil. Tapi sekarang pendapatan kita, sedangkan saya ini mulai pagi belum narik Sama sekali belum narik ya. Belum narik sama sekali. Biasanya sampean kalau normal Iya. sehari itu narik berapa kali? Kalau normal paling enggak ya setorannya kan ini 150. Paling setor ya? enggak ya sore itu sudah nutup lah. Paling Oh, enggak. sore sudah setor ya. Oh, Setor, berarti setor. ini jenengan ini setor ke Ke perusahaan ya. 150 ini sekarang. Sekarang belum dapat belanja. Kalau belum dapat seperti ini gimana, Pak? Ya tetap Pak, tanggung jawab kita. Pokoknya begitu mobil keluar dari garasi, Heeh. kita tetap nyetor. Gitu loh. Oh, kalau misalkan jenengan nggak dapat 150-nya, Ya namanya kita ndak nyetor ya besok udah boleh kerja. Harus paling enggak ya kocek dalam lah. Kocek Uang dalam ya? Iya yang untuk untuk nomboki ya, untuk kan berarti dengan kondisi kayak gini kan paling enggak harus ekstra mikir, ekstra kerja keras Iya. lagi. Nah, kalau misalkan sampai nunggu di sini nih, apa sampai cuma nunggu di sini atau mungkin ada tempat lain? Ya barangkali enggak kalau kita punya langganan ya, itu paling enggak kita mungkin pelanggannya tuh mau datang, sebetulnya ya pelanggan kita kalau mendekati lebaran tuh banyak yang pulang. Banyak yang Tapi pulang. sekarang enggak ada. Nggak gitu. boleh Mungkin mudik nggak itu boleh tadi. mudik. Ya. Tapi yang banyak penumpang yang menyesal itu apa Pak? Mm-mm. Tahun kemarin enggak boleh, tahun Iya, betul. sekarang enggak boleh lagi. Nggak boleh Nah, lagi. itu loh. Iya. Sedangkan umur kita belum tentu ya. Kita ketemu tahun depan sama orang tua belum tentu. Betul sekali, Nah, ya, itu Bapak, benar. itu yang disayangkan. Ah. Tapi menurut penumpang cukuplah pakai protokol kesehatan. Iya. Apa gunanya kita tuh punya Pakai penjaga masker, ya, kesehatan betul. misalnya. Contohnya aja ya. Kita mau masuk ke stasiun sudah Ah. dicegat sama petugas. Ya, tes swab Kontrol dan ini. lain, ya. Tapi kok sih tetap Nggak terlalu boleh. ketat gini lah. Itu apa gunanya protokol kesehatan? Betul. Apalagi ada yang bilang penumpang kita, loh Pak, saya sudah disuntik kok masih tetap Divaksin. disuruh gini, suruh gini, Iya, suruh betul. gini lah. Itu Jadi ya. meskipun sudah divaksin tapi masih tetap disuruh dilarang. gini, Ya. disuruh gini. Itu penumpang kita yang bilang. Banyak Emang- yang gitu, Pak. Emang kan paling enggak harapannya kayak jenengan gini ya, Iya. khususnya para tadi teman-teman di dalam juga saya beberapa ada yang tanya, paling enggak tetap boleh mudik, Boleh tapi mudik, tetap harus jaga protokol kesehatan. kesehatan. Jadi kayak kemarin-kemarin ini kan Iya. gitu ya, Pak ya. Ada beberapa hal yang bisa kalian dapatkan di sini. Apakah larangan mudik itu menurut kalian efektif atau tidak? Karena beberapa dari opini mereka yang saya dapatkan tadi, vaksin sudah kita lakukan, tapi kenapa larangan mudik masih tetap diterapkan? Lalu yang kedua, protokol kesehatan sudah diterapkan, tapi larangan mudik masih juga diterapkan. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.